anak kelas 3 cinta lingkungan dan cinta tanah air. Siapa yang suka yogurt? Nah, Miss Shandy suka banget yogurt. Biasanya Miss Shandy campur yogurt ya dengan potongan buah. Jadi kita mendapat rasa manis dari buah dan rasa asam dari yogurt. Nah, yogurt ini banyak mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan kita. Ya, bakteri baik yang dibutuhkan oleh pencernaan kita dan menjaga imunitas tubuh kita. Nah, yogurt yang dijual di pasaran ini biasanya terbuat dari susu sapi. Nah, sekarang Miss Shandy mau mengajarkan kalian membuat yogurt vegan ya, dari tumbuh-tumbuhan, yaitu dari buah kelapa. Tapi ini buah kelapanya yang agak besar ya. Nah, buah kelapa. Nah, nanti kalian ambil daging buah kelapa, dagingnya saja ya. Nanti di blender dicampur dengan daging buah kelapa ya, yang agak banyak ya, yang agak tebal tapi tidak tua. Jadi kelapa muda tapi dagingnya tebal ya. Nah, nanti daging itu di blender ya, dengan kita tambahkan probiotik dari kol. Nah, gimana ya caranya? Nah, sebelum kita membuat yogurt dari kelapa ya, kita harus membuat perkembangbiakan bakteri probiotik dulu nih dari kembang kol ini nih. Caranya gimana ya? Nah, kembang kol ini nih kan bentuknya lembaran gini nih Kak ya. Nah, nanti ini dibuka ya. Nanti kalian cuci bersih di air mengalir ya Kak ya. Lalu dipotong-potong ya. Sudah dicuci, dipotong-potong. Kita praktekkan ya. Oke, sebelum kita membuat coconut yogurt, kita membuat sauerkraut dulu ya Kak. Apa itu sauerkraut? Sauerkraut adalah makanan probiotik yang terfermentasi, terbuat dari kol. Ya, caranya mudah. Jadi kol ya, nanti kita taburi garam. Ya, kol yang sudah cuci bersih, taburi dengan garam. Nah, 400 gram ya Miss Shandy. Nah, ini taburi 1 sendok makan ya, 1 sendok makan garam. Lalu tangan kalian yang bersih ini diremas-remas. Nah, kolnya diremas-remas yang agar garamnya ini tercampur rata ya kayak. Jadi ukurannya itu 400 gram kol dengan 1 sendok makan garam ya kayak. Atau kalau kalian mau membuat sedikit dulu boleh. Jadi misalnya 200 gram kol dengan setengah sendok makan garam gitu ya kayak. Nah, ini diremas-remas. Nah, sauerkraut ini adalah makanan fermentasi yang baik untuk pencernaan kalian. Nah, ya, dia ini mengandung nanti banyak probiotik alami yang berguna buat sistem imun tubuh kalian ya. Nanti memang rasanya agak asam Kak, karena ada bakteri asam laktat yang membuat sauerkraut ini asam. Tapi kalau tidak usah khawatir, ini sangat bermanfaat buat pencernaan kalian ya. Nah, ini kalau orang Jerman ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, setelah diremas-remas menggunakan garam, nah kita siapkan gelas ya yang sudah disiram air panas ya sehingga steril. Lalu gelas ini kita masukkan sauerkraut nih, kolnya ya, kol. Nah, kalau kalian suka kol warna merah ungu boleh tuh mama tuh ya. Nah ya gini ya Kak ya. Jadi dimasukkan ke dalam gelas. Nah, lalu ini ujung sendok ini begini Kak. Nah, ditumbuk-tumbuk supaya apa? Supaya keluar air. Nah, keluar air ya Kak ya. Nah, terus saja kalian tumbuk ya sampai kol ini mengeluarkan air ya Kak ya. Nah, sampai lembut gitu ya. Terus kalian sampai halus ya.
sampai halus kolnya yang sudah dikasih garam tadi. Nah ya Kak ya. Nah nanti kol ini akan mengeluarkan air. Nah nanti proses fermentasinya itu hanya dengan bantuan garam, jadi alami. Jadi kita membutuhkan nanti menghasilkan probiotik alami. Nah nanti air dari sauerkraut ini dicampur dengan kelapa yang di blender, daging kelapa muda yang di blender, dicampur dengan air hasil dari sauerkraut ini. Nah nanti kita coba menjadi coconut yogurt ya. Nah ini kita tunggu selama 24 jam. Nah kalau sudah, nah kita kasih air biar terendam ya Kak. Nah biar terendam, semuanya harus terendam ya Kak. Jangan sampai ada kol-kol yang di pinggir-pinggir sini nih Kak. Nih. Nah ini kol-kolnya dimasukkan ke dalam. Nah supaya tidak ada yang di atas air, karena takut ada jamur jahat ya, jamur yang kurang sehat. Nah karena kita ingin menghasilkan probiotik alami dari fermentasi kol dan garam ya Kak ya. Nah sudah terendam. Nah sudah, kalau sudah terendam seperti ini, kita tutup ya Kak ya, kita tutup. Nah setelah kita tutup, nah Kak, ini kalau ini harus terendam ya. Nah supaya terendam lebih sempurna, kita masukkan air dalam plastik. Nah kita taruh di sini Kak. Nah sebagai pemberat, sehingga tidak ada kol yang di atas permukaan gitu ya. Lalu ditutup. Nah ditutup yang rapat. Ini fermentasinya tidak membutuhkan udara ya Kak ya. Nah jadi fermentasi anaerob. Nah ditutup, lalu ditutup dengan serbet. Nah diikat ya dengan karet. Nah diikat dengan karet, lalu ditaruh di atas, di tempat yang hangat ya, atau di mana ya, di suhu ruang ya, taruh di dapur atau taruh di meja makan. Nah kita tunggu selama 24 jam. Nah nanti rasanya ini ada asamnya. Nah sauerkraut ini umurnya bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai sebulan. Nanti tergantung dengan selera asam yang kalian inginkan gitu ya. Tapi untuk kita membuat yogurt, kita coba 24 jam dulu ya. Nah kita taruh di dapur atau di meja makan selama 24 jam. Nanti air sauerkraut ini yang kita campurkan kepada daging kelapa muda yang di blender. Nah ini probiotiknya, air sauerkraut ini sebagai probiotik alami yang membantu kelapa terfermentasi sehingga menjadi yogurt. Nah kita coba ya, semoga berhasil.